Ya, oke teman-teman. Jadi siang ini kita akan bahas metode klasifikasi yang simple, yang umum. Jadi namanya adalah KNN. Jadi KNN ini kepanjangan dari K, N-nya, nearest neighborhood gitu ya. Oke, jadi KNN itu adalah metode supervised learning atau pembelajaran yang terawasi, supervise. Kalau kita inget-ingetin lagi nih pertemuan 1 sampai 3, jadi teman-teman sudah kebayang klasifikasi, clustering. Nah, klasifikasi itu yang supervised learning, clustering itu yang unsupervised learning. Kemudian dalam setiap proses kita masuk ke mesin learning itu kita pasti menggunakan data, karena pada konsepnya adalah data ketemu sama jawaban diolah menjadi model gitu ya, menjadi model, sehingga model ini yang nanti bisa dipakai untuk mengenali pola-pola selanjutnya dari data yang akan kita proses di mesin learning seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin KNN itu identik dengan yang pertama adalah kalau teman-teman dengar kata K nearest neighborhood atau KNN, neighborhood itu apa, Dek? Tetangga ya. Tetangga itu neighborhood. Jadi, Adik punya tetangga nggak di rumahnya? Punya dong ya. Masa tinggalnya di tengah hutan kan enggak? Ya. Jadi kan kita punya tetangga. Nah, konsep awal untuk KNN tuh kayak gini. Seumpama kita punya data dua seperti ini. Kemudian data di sini misalnya menunjukkan umur dan juga menunjukkan penghasilan gitu ya. Jadi yang naik ini adalah penghasilan atau gaji misalnya. Kemudian yang ke sini ini adalah umur. Nah, di sini misalnya umur 20, 25, 30 dan seterusnya. Kemudian ke atas juga gaji. Nah, teman-teman masih ingat minggu lalu kita eh, harus apa namanya menyamakan ini dulu. Kalau umur kan puluhan, sedangkan gaji ratusan kayak gitu. Nah, anggap aja datanya sudah sama ya. Di sini datanya saya akan sudah samakan. Jadi sebentar. Jadi datanya ini sudah bukan 25, 30 lagi, tapi datanya sudah saya buat menjadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gaji juga sudah saya skalakan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini 7. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada kelompok data yang berdasarkan umur dan berdasarkan gaji. Jadi mereka kan membentuk titik koordinat di sini. Nah, di sini sudah ada kelompok yang gaji tinggi dan umurnya juga sudah tinggi. Ini mungkin kelompok-kelompok orang yang dari segi umur sudah relatif tua dan memiliki penghasilan yang tinggi. Nah, kita buat aja di sini simbolnya adalah segitiga ya. Atau saya bedain warna sebentar. Nah, seperti ini. Oke, titik-titik ini adalah titik-titik yang menunjukkan kelompok-kelompok orang dengan gaji tinggi dan juga umur yang cukup tua gitu ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua, nah di sini warnanya hijau. Di sini adalah orang yang gajinya apa umurnya menengah. Nah, di sini dan gajinya juga menengah.
Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita tambah lagi yang merahnya sini. Oke. Ketika ada data baru, teman-teman, yang biru ini adalah data baru. Nah, teman-teman jangan bingung ya. Titik ini maksudnya apa? Ini ceritanya umurnya skalanya 2, gajinya skalanya 4 kayak gitu. Jadi dia ketemu di titik yang sini. Nah, seperti itu dan yang lainnya. Jadi ada 2 dimensi di sini. Dan dimensi gaji dan umur tuh kalau di machine learning kita bisa bilang itu sebagai sebuah variabelnya atau parameternya. Jadi cirinya itu ada ciri gaji dan ciri umur. Nah, kan ada ekstraksi ciri nih. Jadi orang ini, sekumpulan data ini diekstrak cirinya berdasarkan gaji dan umurnya. Nah, kita lanjut. Sekarang ada data yang baru masuk. Anggap saja datanya titiknya ada di sini, teman-teman. Oke ya, kelihatan ya. Nah, sekarang metode KNN itu nyari neighborhood. Neighborhood itu apa, Dek? Tetangga ya. Jadi neighborhood ini tetangga yang terdekat dengan titik biru gitu. Misal, jadi, nah ini saya buatin radiusnya. Oke, oke ya. Nah seperti ini teman-teman kurang lebih. Tanggap sudah di tengah-tengah ya titik birunya ya. Nah jadi metode KNN ini dia ngecek tetangga yang terdekat dengan titik biru. Kemudian kalau tetangganya kebanyakan hijau, maka titik biru ini masuk kategori hijau atau kategori orang dengan umur menengah dan gaji menengah. Kalau tetangganya kebanyakan merah, maka data yang baru ini termasuk di kategori yang lagi satu, yang merah. Jadi dia termasuk tim merah bukan tim hijau. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan teorinya ya. Jadi tekniknya adalah eh, cari tetangga yang ada di sekeliling, kemudian voting. Nah, ada dua cara. Ada dua. Pertama pendekatannya adalah cari tetangganya. Terus yang kedua adalah lakukan voting. Nah, sekarang untuk nyari tetangga yang terdekat, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan rumus Euclidean distance. Jadi nanti pakai rumus matematika untuk menghitung. Yang penting konsepnya dulu adalah ketika ada data baru, maka lihat sekelilingnya mereka, tetangganya yang mana tetangga yang paling banyak, maka data yang itu masuk di tim tetangga yang paling banyak. Kayak gitu. Ini berlaku juga analoginya kayak wilayah gitu. Kalau teman-teman tinggal di daerah yang perbatasan ya, nggak tahu ini daerah Panjer atau daerah Sidakarya gitu misalnya. Teman-teman coba ukur dengan radius nih, 10 meter di sekeliling teman-teman, tetangga-tetangganya. Kebanyakan tetangga teman-teman yang tinggal di daerah Sidakarya atau daerah Panjer. Nah, dari 11 misalnya kita buat ganjil, dari 11 tetangga yang ada di sekeliling teman-teman, ternyata 3 orang masuk Panjer, kemudian 8 orangnya Sidakarya, bisa dipastikan rumah teman-teman itu ada di wilayah Sidakarya karena tetangganya kebanyakan yang dari Sidakarya kayak gitu. Di KNN juga kayak gitu. Sekarang kita dihadapkan dengan 2 kelompok data. Kelompok data dengan umur tinggi, gaji tinggi, dan umur menengah, gaji menengah. Kemudian muncul data baru yaitu si biru ini. Ini data baru. Data baru yang muncul kan ingin diklasifikasikan apakah dia termasuk tim hijau atau termasuk tim merah. Nah, teknik mengklasifikasikan dengan metode KNN adalah dengan cara mencari tetangga terdekatnya, kemudian non-voting tetangga terdekatnya itu kebanyakan ke kelompok yang mana. Itu adalah teknik dari KNN.
Jadi yang kedua voting. Jadi biasanya K-nya itu ditentukan pasti ganjil ya. Jadi K-nya itu misalnya sama dengan 5, itu artinya cari 5 tetangga terdekat. Kalau K-nya sama dengan 7, itu cari 7 tetangga terdekat yang ada di sekeliling titik yang berwarna biru. Nah, kita masuk ke hitung-hitungannya sekarang. Jadi jarak yang dipakai itu adalah Euclidean distance ya. Bentar. Nah, konsep Euclidean distance ini mirip kayak rumus Pitagoras, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih ingat Pitagoras ada segitiga nih dia. Ya, segitiganya bisa tak buat ini ya sebentar. Salah-salah. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ini. eh nah, coba saya hapus, bisa nggak ya? Hapus. Oh, nggak bisa dihapus ternyata. Oke ya. Em, ini anggap A, sini B. Nah, jadi jarak antara eh sorry. Ini A, ini B. Jadi di sini ada titik, di sini ada titik. Jadi jarak antara kedua titik ini itu masih ingat nggak teman-teman? Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kan seperti itu. Nah, kalau di titik ini eh balik lagi ke kasus yang tadi, yaitu di kasus ini, maka satu titik yang ini kan anggap ada 4 ya. Ini 4, ini juga 4 posisinya. Kemudian birunya ada di misalnya 4, sorry. Ya 5,3. Sedangkan yang ini ada di 4,4. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini 4,4, di sini 5,3. Nah, teman-teman sekarang kalau mau ngitung tinggal eh, dikurangi ya. Tadi kan titik A-nya sama dengan 4,4 dan titik B-nya sama dengan 5,3. Nah, masuk ke rumus, teman-teman tinggal kurangi saja. 4 dikurangi 5 dikuadratin ditambah 4 dikurangi 3 dikuadratin. 4 dikurang 5, 1 kuadrat. Minus 1 kan 1 ya. Plus 4 kurang 3. Minus 1 lagi. Kuadratin 4. Jadi hasilnya adalah akar 5. Nah, akar 5 ini berapa? Teman-teman silakan pakai kalkulator untuk ngitung. Karena itu sudah ranahnya matematika. Nah, jadi gini teman-teman. B ini kan titik biru nih. B ini adalah titik biru. Sedangkan A ini adalah titik hijau. Yang dilakukan oleh metode KNN adalah
Hitunglah jarak semua titik ini. Titik hijau yang ini, semua, teman-teman. Saya geser dulu ininya ya. Ah, bulatannya saya geser dulu. Jadi hitung semua titik yang ada di sini menuju ke biru. Hitung juga semua titik yang ada di merah menuju ke biru. Hitung-hitung. Setelah dihitung dengan menggunakan Euclidean distance, setelah itu disortir dari nilai yang paling kecil sampai nilai yang paling besar. Jadi setelah dihitung dengan Euclidean distance kan ketemu nih jarak antara titik ini dan ini berapa, ini dan berapa segala macam. Setelah ketemu jaraknya disortir. Setelah disortir dari yang paling kecil ke yang besar. Setelah disortir dari yang kecil ke besar, baru dicari 5 besar atau 7 besarnya. Jadi kalau permintaan soalnya adalah K-nya 5, teman-teman cukup cari 5 tertinggi. Dari 5 tertinggi jarak yang paling dekat atau yang paling rendah nilainya, itu kebanyakan label yang mana? Label hijau atau label merah. Kalau ternyata kebanyakan label hijau, maka otomatis titik biru yang baru masuk tadi atau data yang baru tadi itu masuk ke tim hijau. Kalau saat ini dia masuk ke merah, otomatis dia tim merah. Kalau misalnya lebih banyak label merahnya. Oke, ini rumusnya. Nah, kita bisa coba dengan data berikut. Di sini gaji, di sini umur. Kemudian di sini jarak ke biru. Nah, seumpama teman-teman punya 10 titik, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 titik, dengan variasi gaji dan umur nih, maka hitunglah per masing-masing data ini jarak ke biru. Misalnya di sini gajinya 3, umur 5, tentu ada labelnya ya di sini. Jadi gaji 3 umur biru misalnya labelnya hijau. Nah, kayak gitu. Di sini misalnya 4 sama 4 labelnya juga hijau. Kemudian ada data 9 sama umurnya 6 itu labelnya merah. Ada 7 sama 6 labelnya merah. Kemudian mungkin ada 2 sama 1 labelnya hijau. Seperti itu. Nah, ketika ada data yang baru masuk, yaitu data yang baru masuk itu adalah 3,3. Nilai 3,3 ini teman-teman hitung. Cara ngitungnya kayak tadi. Akar. Gaji di sini kan 3. Di sini kan 3 gajinya. Umurnya kan 3. Sedangkan titik ya ini umurnya adalah 5. Teman-teman kurang-kurangin ini. 3 dikurang 3, 0 ya. Ditambah 3 dikurangi 5 atau selisih dari 5 sama 3 dikuadratin. Jadi rumusnya adalah 3 dikurangi 3 dikuadratin ditambah 3 dikurangi 5 dikuadratin. Ketemu hasil. Ini juga ketemu hasil, ketemu hasil, ketemu hasil, ketemu hasil. Hasilnya itu teman-teman sortir dari nilainya yang paling kecil sampai nilai yang paling besar. Nah, setelah teman-teman sortir, teman-teman cek soalnya nilai K-nya sama dengan berapa. Kalau K-nya sama dengan 5, maka setelah disortir nih, teman-teman cari 5 nilai dari nilai jarak yang paling kecil ke yang paling besar. Setelah dicari, dicek labelnya apakah dia termasuk kebanyakan hijau apa kebanyakan merah. Kebanyakan hijau artinya dia tim hijau. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu penjelasan untuk KNN. Minggu depan kita masuk ke KNN dengan menggunakan Python. Tapi sebelum menggunakan Python, mungkin nanti saya kasih tugas sekali. Teman-teman akan saya kasih soal sejenis kayak gini. Silahkan dicoba ngitung jarak masing-masing titik. Kemudian setelah dihitung jaraknya, teman-teman sortir. Setelah sortir, urutkan, maksudnya sortir itu di ranking dari yang paling kecil ke paling besar. Nah, kenapa dari yang paling kecil ke paling besar, Pak? Bukan dari paling besar ke paling kecil. Jadi gini teman-teman, nilai Euclidean distance itu semakin mepet dia, maka nilainya semakin
kecil. Contohnya ini kan gajinya 3 sama 5. Kalau misalnya nilai datanya adalah 3,5 juga, teman-teman bisa hitung nih. 3 kurang 3 ditambah 5 kurang 5 dikuadratin. Hasilnya kan 0. Jadi kalau hasilnya 0, itu otomatis titik itu berhimpitan, teman-teman. Titik itu bukan cuma dekat, tapi sudah numpuk gitu. Kalau hasilnya adalah 0,1 dibandingkan dengan hasil Euclidean 0,7, jelas lebih dekat jarak titiknya itu ke yang hasil Euclidean-nya 0,1 dibandingkan ke 0,7. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami nggak kira-kira? Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, poin dari Euclidean distance ini adalah seperti ini teman-teman. Saat ini teman-teman melihat case gaji dan umur saja. Nah, kalau dengan gaji dan umur saja, mata saja bisa kok ngelihat Pak, biru ini masuk kok ke hijau gitu, nggak perlu pakai rumus gitu kan ya. Iya benar. Tapi kalau seandainya datanya sudah mulai 3 dimensi, atau 4 dimensi, atau 5 dimensi, sudah ada 5 kriteria, 5 atribut, mata kita sudah nggak bisa dipakai lagi untuk nentuin ini kira-kira titiknya ini dekatnya kemana ya, kayak gitu. Makanya perlu menggunakan metode Euclidean distance. Nah, sekarang Pak, kalau seandainya titiknya ada sampai 4 atau 5, caranya ngitung gimana? Misalnya titik A itu ternyata koordinatnya adalah 2,3,5,4 gitu misalnya. Sedangkan titik B itu koordinatnya adalah 1,2,4,6,7. Ini ada lagi titik C, misalnya 2,4,8,9. Nah, titik A ini apakah lebih dekat dengan B atau lebih dekat dengan C? Kita harus menggunakan Euclidean distance. Cara ngitung gimana? Ya sama aja, akar ya 2 kurang 1 dikuadratin ditambah 3, sini 2, ya tambah 3 dikurangi 2 dikuadratin ditambah 5 sama 6 dikuadratin ditambah lagi 4 sama 7 dikuadratin kayak gitu. Sehingga ketemu juga hasil. Hal yang sama lakukan juga dengan yang bawahnya. Akar 2 dikurangi 2 dikuadratin ditambah 3 dikurangi 4 dikuadratin ditambah 5 dikurangi 8 dikuadratin ditambah 4 dikurangi 9 dikuadratin. Nah, setelah itu teman-teman hitung, cari yang nilainya paling kecil. Yang mana yang paling kecil, maka itu dia masuk ke kelompoknya. Jadi maksudnya titik A ini akan lebih dekat dengan jarak yang nilainya paling kecil. Seperti itu teman-teman. Jadi di sana fungsi menggunakan Euclidean distance dan di sana juga letak mengapa metode ini sering dipakai, KNN ini, karena case-nya kita mungkin menggunakan lebih dari satu parameter. Nah, teman-teman di SK bisa andaikan parameter-parameter nilai ini sebagai nilai-nilai dari sensor gitu ya. Misalnya, teman-teman ingin membuat sistem nih untuk membedakan ciri salak sama pisang. Jadi yang mana salak, yang mana pisang gitu. Teman-teman bisa menggunakan teknik ini misalnya. Nah, nilai dari 4 variabel ini kan ada 4 variabel nih. Ada yang nilainya 2, 3, 5, 4 nih. Ini bisa diandaikan dengan misalnya kan teman-teman punya salak dan juga punya pisang misalnya. Nah, salak sama pisang ini mungkin bisa dibedakan dari fitur pertama atau parameter pertama atau variabel pertama, yaitu dari segi bentuk. Misal, kalau bentuknya agak lingkaran, maka itu cirinya salak. Kalau agak lonjong, itu cirinya pisang. Variabel yang kedua, dari segi warna. Kalau warnanya gelap, yaitu salak. Kalau warnanya agak cerah, dia masuk pisang gitu misal. Kemudian yang ketiga, dari segi tekstur. Kalau teksturnya kasar, kemungkinan dia salak. Kalau teksturnya halus,
Misalnya polos gitu warnanya kuning gitu. Kok polos kuning? Teksturnya pisang ya kan, kalau dielus-elus pisang kan lebih halus daripada salak. Jadi dari segi tekstur lebih kasar salak dibandingin pisang. Nah, kalau dia agak kasar teksturnya, dia termasuk salak. Dan seterusnya. Misalnya selain itu teman-teman pingin ngambil ciri berat gitu, misalnya pakai sensor berat, ya bisa. Jadi ada 4 ciri yang tersimpan pada sensor. Nah, antara salak dan pisang ini di database teman-teman sudah dibuatin label yang mana aja titik-titik yang merupakan salak, yang mana titik yang merupakan pisang. Kemudian datang buah baru yang mesin nggak tahu nih buahnya apa. Buahnya itu diekstrak cirinya dulu, bentuk, warna, tekstur, berat. Diekstrak, muncullah angka 1267. Oh, 1267 angkanya. Nah, 1267 ini dilihat sekelilingnya dia. Tetangganya dia kebanyakan pisang atau kebanyakan salak gitu. Kalau tetangganya kebanyakan salak, ya udah kamu salak. Kalau tetangganya kebanyakan pisang, ya udah kamu pisang karena kamu mirip banget sama ciri-ciri pisang. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman pendekatan dari KNN. Ini dah paling basic banget KNN. Metode pertama keluar. Next kita masuk ke bias. Habis masuk ke bias mungkin kita masuk ke K-means dan metode-metode lain lagi. Poinnya adalah seperti itu. Pasti ada proses mengekstrak ciri terlebih dahulu. Sudah dalam bentuk angka. Angkanya skalanya disamain. Rumusnya jangan terlalu terfokus pada rumus. Teman-teman fokus ke sebenarnya metode ini cara penyelesaian alurnya seperti apa. Itulah dia konsep algoritma. Jadi algoritma itulah langkah-langkah untuk menyelesaikan dari metode ini seperti apa. Jadi fokus teman-teman ke langkah-langkah penyelesaiannya. Jangan ke hitung-hitungan rumusnya dulu. Hitung-hitungan rumusnya itu bisa belakangan. Yang penting teman-teman paham KNN atau K nearest neighborhood itu konsepnya adalah ada warga baru, cek tetangganya, kemudian di voting. Sekian, itu aja. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Oh, terima kasih sudah banyak yang join. Ada Agus Adi, ada Oka Subakti, Made Arimawo, Marianus, Fahrezi, Handira Harja, Kade Apriana, Gusti Made Wisnawa. Oke, terima kasih sudah join teman-teman. Walaupun siang-siang jamnya jam ngantuk sekali. Saya harap masih oke ya. Ya, masuk ke bagian yang sepertinya tidak akan banyak yang nanya. Atau kalau ada pertanyaan, misalnya kepikiran apa gitu dari konsep cerita saya tadi, silakan diskusi sebelum saya akhiri. Silakan teman-teman. Oke, sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, nanti mungkin teman-teman bisa coba latihan soalnya dari tugas yang nanti saya kasih. Setelah tugas itu, teman-teman minggu depan minta tolong kalau bisa live-nya prepare langsung dengan Anaconda sama Jupyter Notebook-nya. Jadi begitu saya demo, teman-teman bisa ikutan langsung coba seperti itu. Atau kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa, nanti ditonton ulang rekamannya aja pada saat demo codingnya menggunakan Jupyter Notebook seperti itu. Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Saya akan stop record.